Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya tadi berpikir bahwa hari ini agak sedikit yang datang karena ikut pelantikan hari ini. Tapi puji Tuhan, ramai datang ya. Karena Pak Cahya nanti diundang kok ya? Oh ya, setelah ibadah kali kok ya, setelah ibadah kita sana. Oke, hari ini saya diberikan tema yaitu pondasi keluarga yang kuat. Saudara yakin nggak bahwa pondasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bangunan? Setuju ya? Nggak perlu diyakinkan ya? Kemarin, kemarin ya, baru Senin kemarin. Kejadiannya sekitar berapa bulan lalu lah. Di rumah saya itu, tiba-tiba di dekat tangga, itu ada kayak kayu gitu ya. Itu ada rumah rayap di situ. Awalnya cuma 1-2 gitu ya. Lama-lama jadi banyak. Kalau istri saya bersihin, semprot baygon, rayapnya mati. Ada yang mati, yang hidup jadi laron kalau malam ya. Lalu udah selesai. Berapa minggu keluar lagi saudara. Lama-lama curiga di saya. Curiga, jangan-jangan udah kemana-mana nih. Lalu singkat cerita dia lagi beresin kamar anak saya yang pertama. Kusen kamarnya itu juga ada rumah rayap. Wah, dia panggil tukang, lalu tukangnya ngintip di plafon dan panggil saya, Pak mau lihat enggak? Saya lihat di plafon, saudara tahu balok-balok yang penopang genteng itu rayapan saudara. Dan enggak cuma itu, balok yang melintang yang tahan genteng itu ada yang patah. Enggak cuma satu, mungkin 5-6 titik patah. Puji Tuhan. Allah menopang. Kalau enggak, yang tidur kerubuhan genteng dia lagi tidur, gubrak, melek-melek, loh di surga, loh ada Tuhan, kok saya di sini, gitu ya, meninggal karena kerubuhan genteng. Terus dia bilang, Pak, ini jangan ada yang di kamar itu, jangan ditidurin, karena sewaktu-waktu bisa roboh. Bapak kalau mau yakin lagi, ikut saya, dia ke atas, ke genteng, tentu saya nggak naik ke genteng ya, nggak ada raya pun pasti roboh karena saya berat. Ngintip aja Pak, itu Pak, udah melendot saudara, udah begini gentengnya, posisinya. Ya udah, bongkar semua. Sempat negara atapnya, kasih terpal doang gitu ya, bongkar, ganti kayunya. Dan kayu yang balok besar itu ternyata waktu dibuka, itu dalamnya udah kayak batu apung ya. Udah gak ada isinya. Itu kalau Abel tendang, pecah itu. Dan kayunya gede baloknya. Itu baru kerangka atap saudara. Bisa membahayakan nyawa. Ya, apalagi pondasi yang bermasalah. Pondasi rumah bisa kayak gambar ini, saudara. Ini kan bukan atapnya yang rayapan. Ini pondasinya yang masalah. Rumahnya jadi terbelah dua, miring dan terbelah dua karena pondasinya yang bermasalah. Jadi akan jauh lebih berbahaya jika pondasi yang bermasalah dalam sebuah bangunan. Termasuk dalam keluarga kita. Apalagi kita dalam bulan ini kita sedang bukan promo ya, sedang announce bahwa kita adalah Hosanna Family Church. Kita harus belajar banyak tentang keluarga. Amin. Hari ini belajar tentang pondasi keluarga yang kuat. Nah, firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 11 bilang begini. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya, kata dasar itu diartikan sebagai pondasi. Jadi ayat ini bisa saya baca begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan pondasi lain daripada pondasi yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berarti Tuhan Yesus adalah pondasi kita. Next slide. Pondasi kita adalah Yesus Kristus. Masalahnya, gimana caranya? Tuhan Yesus jadi pondasi kita. Caranya gimana? Gimana implementasinya untuk meletakkan Tuhan sebagai pondasi keluarga kita, sebagai pondasi Hosanna Family Church. Caranya gimana, saudara? Mungkin saudara bilang, saya doa Pak tiap hari. Oh iya, bagus. Saya sudah dibaptis Pak, bagus. Tapi
banyak juga saudara yang sudah dibaptis dan banyak berdoa, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Ada? Ada. Oh, saya sudah melayani, Pak. Iya, benar. Bagus melayani. Tapi ada juga banyak kasus-kasus di mana pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani, malah jatuh dalam melakukan hal-hal yang tidak patut. Berarti mereka pun tidak meletakkan Kristus sebagai dasar mereka. Oh, saya setiap beribadah, Rabu, Sabtu, bahkan bapak-bapak ikut BBI juga gitu ya. Pokoknya ikut semua ibadah, Minggu ikut 2 kali ibadah, ikut remaja juga. Pokoknya ikut semua deh, saya setia Pak. Orang Farisi dan ahli Taurat juga lebih setia dari saudara dalam beribadah. Tapi mereka pun gak percaya Yesus, mereka gak taruh Yesus sebagai fondasinya, sebagai dasarnya. Lalu saudara bilang, tapi saya kan percaya Tuhan Yesus Pak. Tentu, Yesus Kristus adalah fondasi saya. Saudara, setan pun percaya Yesus itu Tuhan. Tapi setan tidak meletakkan Yesus sebagai fondasinya. Lalu gimana dong? Gimana? Mari kita sebelum ke arah keluarga kita mau baca dulu, bahas dulu tentang apa yang Tuhan ajarkan mengenai fondasi yang kuat. Kita baca di Matius pasal yang ke-7 ya. Slide-nya tolong kita baca bersama dengan lambat ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, stop, ulang lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, lanjut, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas. Jadi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, orang yang dengar firman Tuhan, orang yang baca firman Tuhan dan melakukannya, itu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Itulah orang yang melakukan, yang menaruh Yesus sebagai pondasinya. Next slide. Ayat 26 bilang begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak, stop sampai situ. Orang yang dengar perkataanku ini tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus gak bilang bahwa orang yang pondasinya lemah adalah orang yang tidak mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Enggak. Ini orang yang dengar firman Tuhan tapi gak melakukan. Lanjut, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada 2 hal yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pondasi kita. Next slide-nya. Yaitu mendengar dan melakukan perkataanku. Mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Ini harus dilakukan kedua-duanya. Karena cuma mendengar doang dan tidak melakukan, maka engkau tidak punya fondasi yang benar. Melakukan doang dan gak mendengar, loh engkau lakuin perintah siapa? Harus dua-duanya ini dan dengan urutan yang sama. Mendengar dulu, baru lakukan. Bilang sama sebelahnya, mendengar dulu, baru lakukan. Saudara dengar firman Tuhan, minimal setiap minggu ya di gereja ya. Udah lakuin belum? Bilang sama sebelahnya, sudah lakuin belum? Jangan dijawab belum, enggak usah, diam aja ya, simpan dalam hati. Sudah lakuin? Gitu aja ya. Saudara, hari-hari ini banyak orang senang dengar firman Tuhan. Saya dan beberapa teman yang dulunya enggak suka dengar firman Tuhan, sekarang dengar. Kenapa? Karena kekuatan media sosial. Ada potongan-potongan khotbah yang bagus-bagus. Karena yang khotbah memang mantap-mantap. Tapi ingat sekali lagi bahwa mendengar saja tidak membuat pondasimu jadi kuat, saudara. Saudara banyak baca buku teologi, bagus. Tapi enggak membuat pondasimu jadi kuat jika engkau tidak melakukannya. Itu hanya nambah apa, saudara? Pengetahuan. Engkau jadi banyak tahu. Dan ketika engkau banyak tahu, maka engkau akan banyak mengkritik orang, banyak menilai orang. Paling jelas adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Di Matius 23, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak. Enggak cuma sama murid-murid ya, kepada orang-orang banyak. Tuhan bilang begini, ahli Taurat dan Farisi, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Artinya sudah jadi pengajar-pengajar. Lalu Tuhan bilang begini, dengarkan dan lakukan apa yang mereka ajarkan.
Padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu teladannya nggak benar kan? Tapi Tuhan bilang, dengar dan lakukan apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Karena mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Belakangan ini Pak Joshua Saputra dan beberapa hamba Tuhan lain ikut seminar. Pinjem nama ya Pak Joshua. Dia belajar tentang hermeneutika dan homiletika. Apa itu? Hermeneutika itu semacam ketoprak, tapi dia, enggak ya, hermeneutika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Itu banyak ilmunya ya. Lalu apa itu homiletika? Homiletika adalah menyampaikan apa yang sudah ditafsirkan tadi. Homiletika adalah ilmu berkhotbah, gimana ngomongnya, gimana nyampeinnya, gimana bikin kerangkanya, dan seterusnya. Nah, beliau ini sedang belajar. Saya goda kemarin. Bro, gimana? Oke. Sekarang kalau dengar orang khotbah, udah mulai gini nggak? Salah tuh khotbahnya. Kan baru pertanyaan, harusnya nggak gitu tuh nafsirkannya. Keliru itu. Kerangka khotbahnya salah itu. Isi kok di depan, gitu ya. Pembukaan di belakang, gimana sih? Wah, mulai banyak menilai, tapi itu bukan Bro Joshua, itu saya dulu. Waktu di seminari, Bro Joshua mah baik, orangnya sangat humble, dia enggak gitu. Saya itu dulu ya, waktu saya dulu di seminari, gitu saudara. Wah kalau begitu berdoa pelajarannya dengan orang khotbah, dinilai. Wah, salah nih, perumpamannya mesti enggak begitu ini. Wah sih, enggak nyambung ini ya. Wah ini penafsirannya deduktif ini, nyomot-nyomot ayat doang, berpotensi salah, jadi eisegesis, bukan ekseg. Wah pokoknya gitu, bahasa-bahasa sulit itu ya. Tapi ini sebuah reaksi yang wajar, kenapa? Karena punya pengetahuan, punya banyak pengetahuan. Beberapa rekan saya mulai banyak dengar YouTube tentang doktrin, wah mulai bilang, wah doktrin ini yang benar, doktrin itu salah, doktrin ini yang benar, ini salah. Waduh saudara. Saudara tahu waktu saya di seminari, saya sebenarnya petamburan saudara. Karena saya belajar banyak doktrin. Saya sempat tidak mengakui bahasa roh saudara. Saya sempat gak bahasa roh berapa lama. Kenapa? Karena di kisah para rasul itu senolalia, bukan glosolalia. Itu bukan bahasa roh. Itu bahasa asing. Oh, gitu. Saya gak bahasa roh saudara. Saya lupa berapa tahun. Tapi apa yang terjadi? Saya rasa saya kering. Ini buat saya ya. Saya tidak mendiskreditkan gereja lain yang doktrinnya tidak mengakui bahasa roh. Enggak, buat saya. Dan kita di GBI. GBI mengakui bahasa roh. Amin. Saya rasa kering. Saya rasa kayak cuma logika dan pengetahuan. Tapi enggak ada intimasi dengan Tuhan. Dan saya bertobat akhirnya. Saya bahasa roh lagi. Saudara, pengetahuan cuma dengar doang, itu nempel di otak. Dan efek sampingnya, sudah jadi resek. Resek sudah. Beri masukan, kritikan, tapi diri sendiri tidak melakukan apa-apa. Karena cuma pengen menyampaikan apa yang dia ketahui aja. Tapi enggak berlomba-lomba untuk melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Dia jadi enggak punya pondasi yang kuat. Tapi kita di sini, Hosanna Family Church, harus punya pondasi yang kuat, amin. Harus mendengar dan melakukan. Bilang sama sebelahnya, dengar dan lakukan. Sekali lagi biar mantap, dengar dan lakukan. Sekali lagi agak kencang suaranya, dengar dan lakukan. Cukup, udah agak muncrat ya. Nah, dengar dan lakukan, ini semua jadi pondasi. Tapi yang mana Pak? Kan banyak firman Tuhan, banyak perintah Tuhan, yang mana yang kita mesti dengar dan lakukan. Nah, kita persempit topiknya hari ini tentang keluarga. Kehidupan sebuah keluarga. Apa yang penting? Paling enggak ada 3 hal ini. Yang pertama, jujur saudara. Next slide, jujur. Tahu kenapa saya kasih gambar Pinocchio? Karena Pinocchio kalau tidak jujur, hidungnya makin mancung. Dia bohong, makin panjang lagi. Coba lihat sebelahnya. Hidungnya mancung atau pesek? Kalau pesek berarti dia, saudara ngomong ya. Kalau mancung berarti, wah,
Untung saya agak pesek, saudara ya. Jadi, bercandaan ini ya. Jangan jadi benar, ntar jadi berantem di rumah suami istri lagi. Ya, jujur. Jujur. Ayatnya di sini, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sama anggota. Bahkan 10 perintah Allah memuat kata tentang jangan berdusta. Ya kan? Jangan berdusta. Jelas itu firman Tuhan. Jangan berbohong. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jujur, mari bersikap jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu bersikap apa adanya. Tidak cuma soal ngomong ya, tapi soal sikap. Bersikap apa adanya. Jadi seharusnya gampang dong. Karena nggak perlu tambah-tambahin, nggak perlu dimodifikasi, apa adanya, jujur. Tapi kenyataannya menurut saya banyak orang sulit untuk bersikap jujur. Kenapa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ada yang jadi volunteer kasih jawaban? Kenapa orang sulit bersikap jujur? Nah, saya tahu kenapa saudara nggak ada yang jawab. Karena saudara semua adalah orang-orang jujur. Bagi saudara tidak masalah untuk jujur. Makanya, nggak tahu Pak, saya akan jujur. Saya nggak sulit untuk jujur. Saudara, menurut saya, kenapa orang sulit untuk jujur? Karena orang nggak mau diejek sama orang lain. Orang nggak mau direndahkan. Orang tuh nggak mau dipandang sebelah mata. Tahu? Dipandang sebelah mata. Kayak Jaja Miharja. Apaan tuh? Ya. Kan dipandang sebelah mata ya. Cuma sebelah mata ngelihatnya. Itu cuk bapak-bapak ya. Ya saya bapak-bapak sih. Jadi orang sulit untuk jujur karena dia takut dipandang jelek. Dipandang rendah sama orang. Takut dijauhi orang. Karena punya kekurangan. Gak mau jujur. Misalkan saya ini paling sering kentut saudara. Kadang-kadang gak ditahan. Tapi saya ngaku kok saudara. Saya ngaku, iya saya kentut gitu ya. Tapi ada orang-orang yang suka kentut tapi gak mau ngaku saudara. Nah ini gak mau jujur. Dia yang kentut bau, enggak bukan saya, Leni itu Leni gitu ya. Nuduh orang lain gitu ya. Kan nuduh, bukan Leni sebetulnya ya. Orang jujur, gak mau jujur, sulit untuk jujur karena dia gak mau diketahui kekurangannya. Atau dia takut untuk jujur karena dia takut dihukum. Dia bikin salah. Tapi ingatlah bahwa ketidakjujuran pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan lama-lama hal yang biasa itu diulang, lama-lama jadi kebenaran bagi dirinya. Oh iya, bagi dirinya jadi kebenaran. Biarpun dia kentut, bukan saya, Leni lagi gitu ya. Padahal kan salah kan, tapi udah jadi kebenaran buat dia. Dia udah biasa untuk tidak mengakui kelemahannya itu. Nah, dalam keluarga, kita dalam keluarga ya, seharusnya apa adanya kan menjadi hal yang normal ya. Saya kata dengan saudara, hari ini saya lihat saya di sini, saya ini enggak bersikap apa adanya. Saya pakai jas, kemeja, celana panjang dan sepatu. Kalau di rumah, di tengah keluarga saya akan bersikap apa adanya. Saya paling suka pakai kaos yang lama, dicuci udah ribuan kali, tipis dan robek di ketiak ya, robek di sini. Itu dipakai enak banget saudara. Celana pendek dan gak pakai sendal. Apa adanya, di rumah, dalam keluarga. Anak saya gak akan pikir, papi gak sopan, enggak biasa. Justru kalau saya di rumah, lagi nonton TV atau lagi duduk pakai jas begini, anak saya akan bingung, papi ngapain? Papi lama gak khotbah ya, dipakai jasnya, gitu. Ya, justru jadi aneh karena saya nggak apa adanya di rumah. Bukan berarti minggu depan saudara ke gereja pakai kaos robek sama celana pendek dan nggak pakai sendal ya, nggak begitu. Tapi intinya dalam keluarga kita rasa nyaman untuk apa adanya. Saudara. Nyaman untuk apa adanya. Ya kalau memang salah ya salah, kalau memang kurang ya kurang gitu ya. Saya pernah dikasih tahu begini, Den, kamu itu udah PDM sekarang. Mbok kalau di mimbar sih oke urapan Tuhan. Begitu turun mimbar, urapannya hilang.
Bercanda mulu. Godain orang, godain Leni, godain Eva, godain orang mulu. Jangan gitu dong. Hamba Tuhan harus bawa HP, bawa laptop. Saya pikir, ya saya memang suka godain orang sih. Itulah, jadi kalau saya nggak godain orang tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Siapa mau saya kerjain hari ini? Tapi ada orang yang nyaranin kayak gitu. Karena ada orang-orang yang berkata bahwa pendeta itu harus elegan, shalom. Senyumnya nggak boleh terlalu lebar. Kalau terlalu lebar hilang di bawahnya. Saudara, mari dalam sebuah keluarga kita bersikap apa adanya. Mungkin engkau akan kelihatan yang jeleknya. Kekuranganmu akan terlihat. Tapi kan bukankah itu memang engkau sesungguhnya? Kenapa harus jujur? Next slide. Kenapa harus jujur? Yang pertama, supaya orang mengenal kita sebenarnya. Ketika kau jujur, orang akan kenal kamu siapa kamu sebenarnya. Oh, Denny suka makan. Oke, tahu sebenarnya. Oh, siapa misalkan si ini, si A, oh dia memang suka jalan-jalan. Kalau butuh teman pergi, ajak dia, pasti berangkat, gitu ya. Karena kita kenal dia apa adanya, gitu. Termasuk kelemahan-kelemahan dan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangannya. Kita tahu dia apa adanya. Supaya apa? Next slide. Supaya orang bisa melihat perubahanmu. Bukankah kita sebagai anak Tuhan harus berubah senantiasa, bertumbuh dan berbuah? Ketika orang tahu, oh memang dia itu jelek banget dulu. Tapi sekarang dia berubah loh. Orang tahu jadinya, dia berubah sekarang. Tuhan bekerja dalam dirinya. Jujur bukan berarti harus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Enggak, saudara, itu Tuhan Yesus. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi saudara harus berubah, amin. Harus bertumbuh, amin. Harus berbuah. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika orang tahu gimana engkau dulunya, jelekmu kayak apa, lalu orang tahu gimana perubahanmu, yang ketiga, maka orang akan percaya padamu. Oh, saya kenal dia. Saya kenal dia dari dulu dia masih gak karu-karuan. Saya kenal dia ketika dia bertumbuh dalam proses jatuh bangun. Karena saya percaya sama dia, karena dia apa adanya dan dia sudah berubah sekarang. Orang bisa percaya sama dia. Dan dalam sebuah keluarga, next slide, lagi. Dan dalam sebuah keluarga, saat ada kepercayaan satu sama lain, itu fondasi yang kuat, saudara. Amin. Dan kalau sama keluargamu kok nggak percaya, lah piye mau jadi kuat keluarganya. Lihat sebelahnya. Lihat doang. Udah. Next slide. Yang kedua. Soalnya kayaknya serius kayak tertegur diam. Waduh, gimana aku nih. Udah lihat sebelahnya. Pasti nunggu kan suruh apa nih gitu ya. Enggak, lihat doang kok. Yang kedua. Yang kedua. Next slide. Ketika orang jujur sama saudara. Nah ini. Saudara mesti respon dengan baik. Saudara mesti menanggapi dengan benar, saudara. Loh ini benar ini. Next slide, Yakobus 1:19, ini ayatnya. Hai saudara-saudara yang kau kasihi, ingatlah hal ini. Apa saudara? Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Dipikir dulu nih sebelum ngomong, gitu kan? Jadi gini, kadang-kadang kalau respon kita salah, orang jadi malas jujur sama saudara. Saya waktu kecil, waktu SD, setiap kali saya pulang, saya bawa nilai jelek, mami saya marahnya, saudara. Seperti hujan dengan mendung awan putih, tahu saudara? Kalau hujan tapi mendungnya putih itu seperti apa? Lama hujannya. Kalau dari pagi mendungnya putih hujan itu sampai sore masih hujan, saudara. Kayak gitu, marahnya mami saya. Amsal bilang seperti bunyi tiris hujan yang tidak henti-hentinya gitu ya. Supaya itu marah terus.
Saya mau makan, diomelin. Apa hubungannya makan sama nilai ulangan? Saya mau mandi, diomelin. Apalagi apa hubungannya mandi sama nilai ulangan? Nggak ada hubungannya kan? Tapi ngomel terus. Akhirnya saya takut untuk jujur. Saya sembunyiin kalau jelek ulangannya. Nggak saya kasihin. Tahu-taunya pas rapotan. Nggak apa-apa, kan sekali doang, pas rapotan doang dimarahinnya. Kalau tiap bawa ulangan di mana kan kita, wah tiap hari dimarahin ya. Udahlah sekali pas rapotan doang. Jadi mending gak usah jujur. Karena apa? Kalau jujur, ya dimarahin oke lah. Tapi kalau dia ada henti-hentinya, seperti kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir, lu kan repot ya saudara ya. Ya kalau salah dia marahin oke lah, sewajarnya. Tapi kalau udah gak wajar kan orang jadi males mau jujur. Jadi sebuah kejujuran di poin pertama harus direspon dengan baik. Amin. Saya kapan hari ikut sebuah seminar, membahas tentang bagaimana jika anak remaja Anda, gimana jika anak Anda tiba-tiba mengungkapkan pada orang tuanya bahwa dia punya same sex attraction, tertarik pada sama jenis. Dari data, umumnya orang tua akan meledak, reaktif, nggak merespon dengan baik, reaktif. Anak siapa kamu? Ya enggak apa-apalah. Gimana sih? Kok jadi lupa mendadak amnesia bapaknya, anak siapa kamu? Ya enggak apa-apalah gitu ya. Anak siapa kamu? Terus wah, pokoknya emosi kamu dari mana pengaruhnya? Bukankah papa sudah kasih yang baik gini. Akhirnya jadi enggak mau jujur lagi kan? Respon Anda itu menentukan. Ingat tadi, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Seandainya, ya jangan yang same sex attraction lah ya. Dan sesuatu anakmu jujur, mungkin dia pakai narkoba atau dia merokok, terus cerita sama saudara. Lalu sudah bingung mau ngomong apa ini? Bersikap apa ini? Ingat firman Tuhan, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Diam dulu, oke, terima kasih buat kejujuranmu, nanti kita bahas lagi ya. Dia pergi, ambil teleponmu, telepon Pak Cahya. Pak Gembala, tolong Pak Gembala, ini saya masih gimana Pak Gembala? Biar Pak Gembala menuntut saudara ya. Pak Gembala, Pak Wakil Gembala dan para pemro lah ya. Kasihan Pak Gembala doang. Ya, jadi jangan meledak dulu, dengar dulu. Dan telepon Pak Gembala. Karena respon kita itu menentukan apakah kejujurannya akan berlanjut. Ya, kalau saudara salah merespon, saudara reaktif, dia nggak jujur lagi sama saudara. Dia akan cari tempat di mana dia bisa jujur. Sama kelompok yang geng motor lah, sama kelompok yang LGBT lah, sama kelompok yang pakai narkoba lah. Di sana mereka bisa jujur misalnya sih. Dan nggak ada yang marah-marah gimana. Atau bahkan bergabung dengan sekte sesat, kerja setan kan. Karena mereka menerima orang apa adanya. Hati-hati dengan merespon. Wah, saya cuma tinggal 6 menit, saudara. Saudara tahu bahwa belakangan ini ada berita, ada beberapa mahasiswa lompat dari gedung kampusnya. Gak cuma satu loh, berderetan dalam jangka waktu yang gak, mungkin dalam setahun terakhir ini ya. Dan salah satu mahasiswa yang lompat itu adalah tempat saya dulu kuliah, teknik mesin di UKA Petra. Jadi kami punya grup alumnus, langsung rame itu. Wih, ada anak lompat. Wah, kita godain. Kami kira nggak meninggal gitu ya. Biasa anak mesin kan senang candaan ya. Lu apain Pak dosen? Karena teman saya jadi dosen situ. Tugasmu terlalu berat gitu ya. Ternyata meninggal saudara. Langsung nggak ada yang bercanda, diam semua. Cuman kita tanya, kenapa? Apakah ini anak ada masalah? Dia bilang gini, anaknya baik-baik aja, diem-diem aja. Bukan begajulan kayak saya dulu kuliah ya. Biasa aja, kerjain tugas. Biasa, nggak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Tapi tiba-tiba dia lompat dari gedung. Dan orang tuanya waktu kesaksian, BTW bapaknya hamba Tuhan ya, bilang, kami nggak tahu. Saya tidak menghakimi bapaknya, orang tuanya atau anak itu, tapi seringkali susah untuk cerita kalau respon kita tidak tepat. Ya. Dan saya ngalami itu waktu saya punya ulangan jelek itu ya. Mami saya merespon dengan kurang tepat, marah-marah terus. Akhirnya saya mendingan disembunyiin aja ulangannya. Nggak usah sampein. Tunggu pas rapotan aja. Saudara,
dalam usaha kita berusaha jujur, akan menemui kendala soal respon. Dan ketika kita berusaha jujur, atau kita berusaha merespon dengan baik, selalu ada kendala yang mengikutinya. Kadang kita merespon dengan baik, tapi malah dimanfaatkan. Kita merespon dengan baik, tapi malah disalahpahami. Karena itu, saat kita berusaha jujur, dan kita berusaha merespon dengan baik, akan ada waktunya kita lelah, kita jenuh. Karena itu perlu poin yang ketiga. Next slide. Next slide. Kita perlu apa? Kasih Allah. Kasih Allah. Next slide. 1 Yohanes 4 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling apa? Mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara ini punya Allah di dalamnya. Tentunya harus bisa mengasihi. Dan dengan kekuatan dari Allah itulah kita merespon dengan baik. Kita berusaha jujur dengan sama kita. Amin. Orang jujur itu kadang disalah mengerti loh saudara. Betul nggak? Orang merespon orang yang baik, yang sabar, yang selalu mau menolong. Kadang malah dirugikan, direpotkan. Kita pasti bisa lelah, bisa jenuh. Tapi ingatlah bahwa dengan kasih dari Allah, kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa jujur dan merespon dengan kekuatan kasih dari Allah. Amin. Kenapa? Karena Filipi 2:13 bilang begini. Next slide. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan Tuhan selalu rela untuk mengerjakan pada kita. Saya undang pemusik ke depan. Waktu saya tinggal 3 menit. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau jujur, tapi engkau dipandang rendah, ingatlah, ini untuk Tuhan. Kolose 3:23. Apapun yang engkau perbuat, dengan segenap hatimu, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika engkau berusaha jujur, tapi engkau direndahkan, ingatlah, ini untuk Tuhan. Ketika engkau merespon, tapi engkau malah dimanfaatkan, ingatlah, ini buat Tuhan. Dan ketika engkau mulai lelah, ingatlah, kuasa kasih Allah ada padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus meninggalkan kealahannya. Meninggalkan semua kemuliaannya. Kenosis namanya. Dia lahir sama seperti kita, manusia yang lemah. Di bumi ini, dia harus bertumbuh seperti manusia yang lemah pada umumnya. Belajar jalan, belajar ngomong. Kenapa saudara? Karena dia mau mengalami apa yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Sebagai seorang manusia. Apakah Yesus pernah direndahkan? Oh, sering. Apakah Tuhan pernah disalah mengerti? Oh, banyak. Apakah Tuhan pernah dimanfaatkan? Pernah lah. Yudas contohnya. Yang Iskariot. Ingatlah Tuhan pernah dimanfaatkan. Tuhan pernah disalah mengerti. Apakah Tuhan pernah lelah? Pernah. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai terjadi hematidrosis. Sebuah kondisi medis di mana keluar titik-titik darah di kulitnya. Pembuluh darah terluar pecah. Kondisi stres yang sangat berat. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melalui itu semua. Dan mengalahkannya. Amin. Dan Tuhan tahu. Dengan rohnya dalam kita. Kita juga bisa melaluinya. Bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari saya minta waktu sama-sama. Pemuji saya minta ke depan. Mari kita mau jujur, mau merespon dengan baik, dan melakukan semuanya itu dalam kuasa kasih Allah. Supaya apa? Supaya kita meletakkan pondasi Yesus Kristus dalam keluarga kita. Bahkan dalam apapun itu. Dan membangun sebuah keluarga yang kuat di atasnya. Sehingga saat
banjir itu datang, hujan, badai, bahkan gempa, kita pasti bisa bertahan. Kita pasti bisa melewatinya. Amin. Tuhan, hari ini kami belajar untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mau melakukannya Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau belajar tidak berdusta. Kami mau jujur dengan keadaan kami Tuhan. Apa adanya sebagai dalam sebuah keluarga. Tapi tentunya kejujuran kami gak cuma jujur apa adanya. Tapi kami juga mau diubah Tuhan. Dalam proses perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami juga mau merespon Tuhan dengan baik orang-orang yang jujur pada kami. Kami gak mau merendahkan Tuhan. Enggak Tuhan, kami gak mau menjelekkan Tuhan. Kami mau merespon dengan baik. Menerimanya sebagai orang sesama orang-orang yang sedang bertumbuh menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dan ketika kami mulai lelah Tuhan, kami tahu kuasa-Mu bersama dengan kami. Yang menguatkan kami karena Engkau sudah mengalami semua itu. Dan menaklukkannya di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hari ini, saya berdoa semua yang sudah kami dengar hari ini firman-Mu. Tidak kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Tapi tertanam dalam hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Yang berakar. Bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Biar kami Tuhan, orang anak-anak-Mu di GBI Hosana ini. Sungguh jadi sebuah keluarga yang kuat. Keluarga yang saling menopang. Keluarga yang saling mendukung. Keluarga yang saling memberkati, saling memperhatikan, saling menguatkan. Keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu.